Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasaro dengan NIM 555220013. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Indriana, SEMIC, PhD, selaku dosen mata kuliah seminar akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal saya dengan judul pengaruh greenwashing terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh kinerja keuangan studi kasus perusahaan sektor energi tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya tingginya tingkat komitmen para investor terhadap keberlanjutan perusahaan, sehingga ini mendorong para perusahaan untuk lebih berkomitmen lagi terhadap keberlanjutan. Namun di samping itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para perusahaan, sehingga biaya itu tersebut besar dan juga para perusahaan sedikit kesulitan untuk memenuhi komitmen tersebut, sehingga para perusahaan itu mengakalinya dengan mengklaim adanya tindakan greenwashing, dengan melakukan tindakan greenwashing. Nah, kasus greenwashing ini bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di luar negeri. Salah satu contohnya adalah di Amerika Serikat. Di sana terdapat satu perusahaan yang mana perusahaan itu berkomitmen bahwa pada 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, beliau akan berkomitmen terhadap lingkungan. Namun, pada kenyataannya, perusahaan tersebut tidak melakukan komitmen terhadap lingkungan. Bahkan, perusahaan tersebut menghasilkan karbon yang sangat besar dan juga untuk bahan pokok produksinya itu menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan, sehingga perusahaan tersebut mengalami hukuman oleh negara tersebut. Kemudian dari Indonesia juga terdapat kasus greenwashing yang sangat berfluktuatif. Di sini pada tahun 2017 sampai 2022, komitmen perusahaan yang melakukan komitmen keberlanjutan itu ada sekitar 75%. Namun realitanya hanya 11% yang berhasil melakukan komitmen itu pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2023 sampai 2024 itu terjadi penurunan kasus sebesar 12% dari Juni 2023 sampai Juni 2024. Nah, namun pada bulan Oktober 2024 ini terjadi kasus greenwashing sebesar 1.841 kasus teridentifikasi akan mengadakan greenwashing. Nah, dari 1.841 ini, 56% itu adalah terlibat dalam greenwashing, dan 75% dari 56% ini, 75%-nya adalah perusahaan swasta dan 30% adalah perusahaan publik. Nah, dari perusahaan swasta dan juga publik ini, 30%-nya adalah pada saat tahun 2022 telah melakukan tindakan greenwashing dan 2024 ini melakukannya kembali. 2023 sampai 2024 ini adalah sektor perbankan itu menurun hingga 20% kasus greenwashing, dan sektor energi ini bahkan mengalami kenaikan kasus greenwashing yaitu sekitar 332. Nah, pada tahun 2022 sampai 2023 ini adalah adanya keuntungan perusahaan batubara, kenaikan harga batubara. Kemudian stabilisasi kinerja keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah di sini. Satu, apakah greenwashing itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan kedua, apakah greenwashing itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Ketiga, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat adalah, apakah kinerja keuangan itu mampu mediasi antara greenwashing dan juga nilai perusahaan? Tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui apakah greenwashing itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan juga yang kedua adalah untuk mengetahui apakah greenwashing ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tiga adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang keempat adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan ini mampu mediasi antara greenwashing dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini ada kegunaan praktis dan juga kegunaan teoritis. Nah, kegunaan praktis ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan untuk mencapai kinerja yang baik. Dan untuk kegunaan teoritisnya adalah pertama, diharapkan dapat berguna dalam rangka pengembangan ilmu akuntansi keberlanjutan, dan juga yang kedua adalah
Bagi penelitian lebih lanjut, yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat membantu penelitian selanjutnya untuk menggunakan topik yang sama dalam melengkapi temuan-temuan empiris dalam bidang akuntansi keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penerapan teori selama perkuliahan. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada sinyal teori, yaitu dalam proposal ini menggunakan sinyal teori. Sinyal teori adalah pertama kali ditemukan oleh Spence pada tahun 1973 dalam karya tulisnya yaitu Job Market Signaling. Nah, sinyal teori ini adalah sebuah sinyal untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal, baik sinyal positif maupun sinyal negatif. Kemudian, pada proposal kali ini juga menggunakan penelitian terdahulu, yaitu pertama ada Greenwashing and Financial Performance, The Moderating Overall Internal Audit Quality and Digital Technology, di mana hasil dari penelitian ini adalah greenwashing itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan juga kualitas audit itu dapat memperkuat hubungan itu. Kemudian, kenapa alasannya? Karena positif karena strategi simbolik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dan juga citra perusahaan. Nah, teori yang digunakan adalah teori agensi. Kemudian yang selanjutnya adalah greenwashing as signaling game, di mana sini adalah greenwashing memiliki pengaruh terbatas dan juga episodik terhadap memberikan manfaat dalam jangka panjang. Jadi, greenwashing ini akan berpengaruh positif ketika dilakukan dalam jangka pendek, dan jika dalam jangka panjang itu akan bersifat negatif. Itu adalah penelitian terdahulu. Kemudian, untuk selanjutnya, ada juga kerangka pemikiran. Di sini ada klaim tentang penurunan tingkat kasus greenwashing, kemudian sektor energi merupakan sektor yang paling rentan sehingga kasus greenwashing. Kemudian selanjutnya ada bagaimana dampak dari kasus greenwashing. Kemudian teori yang digunakan adalah signaling teori. Nah, dalam proposal ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah greenwashing, kinerja keuangan, dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya ada operational variable. Di sini ada greenwashing. Greenwashing adalah sebuah tindakan manipulasi pemasaran yang bertujuan untuk menarik daya tarik konsumen untuk membeli produk. Nah, indikator dari greenwashing ini adalah skor simbolik, gunakan pengukuran skor simbolik juga skor action gitu. Untuk skala pengukuran adalah rasio. Kemudian untuk nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan saat ini juga potensi pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Nilai perusahaan diukur dengan Tobin Skew menggunakan skala rasio. Kemudian kinerja keuangan adalah sebuah kondisi menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan pada perusahaan yang dianalisis dengan alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Menggunakan pengukuran rasio, untuk skala pengukuran yaitu rasio. Kemudian untuk selanjutnya ada rumusan hipotesis, di mana greenwashing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, greenwashing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan dapat memediasi antara greenwashing dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini adalah kuantitatif. Populasi sampel adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek dengan menerbitkan laporan tahun 2021 sampai dengan 2024. Kemudian sampel yang digunakan ini adalah menggunakan quantitative sampling. Kemudian jenis data yaitu data sekunder, metode pengumpulan yaitu laporan keuangan, keberlanjutan, dan juga informasi dari web perusahaan. Sumber data yaitu dari web perusahaan. Analisis data itu menggunakan analisis SPSS. Nah, untuk pengukuran variabel di sini greenwashing menggunakan skor simbolik dan juga skor action, di mana skor ini ada 22 indikator yang akan digunakan. Yang pertama adalah strategi perencanaan lingkungan, kemudian sumbangan lingkungan, pengembangan bisnis hijau, peningkatan proses limbah industri, dan juga lain sebagainya. Untuk kinerja keuangan ini menggunakan ROA dan juga nilai perusahaan menggunakan Tobin Skew. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.